الحمد لله الحمد لله الذي فرض الصيام في شهر رمضان وجعل أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai ragam nikmat yang dianugerahkannya kepada kita semua, yang salah satunya alhamdulillah kita sudah masuk ke Jumat pertama dari Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini, dan sekaligus Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita hingga Ramadan yang akan datang, agar kita semakin giat dan semakin bertambah amal soleh dan amal baik kita. Juga salawat dan salam kita perbanyak kepada roh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita semua berharap untuk mampu mengikuti ajarannya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, mendakwahkan dakwah yang dibawanya, agar kiranya kita menjadi umatnya yang tergolong umat yang mendapatkan syafaatnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar ini khatib tidak lupa mengingatkan diri saya sendiri dan berwasiat kepada seluruh jamaah Jumat yang berhadir pada kesempatan ini. Mari kita semua untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amal-amal saleh yang telah dianjurkannya kepada kita semua. Dan sekaligus mari sama-sama kita tinggalkan segala apa-apa yang dilarangnya, agar kita menjadi hambanya yang beruntung, sama ada di dunia yang terutamanya di akhirat nantinya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai tema khutbah kita pada kali ini, isti'dad li yaumi Ramadan. Bekal-bekal kita di hari-hari Ramadan. Yang pertama, isti'dadur ruhiyah, bekal iman. Karena Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita di dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mengingatkan kembali kepada kita bahwa Allah mengingatkan kita, Allah memanggil kita, Allah menyeru kita sebagai hamba dan makhluk yang sangat dicintainya dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
Jadi kita pastikan kekuatan iman pada diri kita itu adalah salah satu kunci mampu menerima tugas-tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang berimanlah yang mampu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, dan sekaligus dengan dasar iman itu jugalah mereka terus berjuang menambah amal-amal soleh mereka, dan sekaligus mereka berjuang untuk melawan hawa nafsu mereka, terutama di bulan Ramadan yang berkah ini. Tugas yang Allah berikan kepada kita orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, ay furida alaikumussyam, dipardukan kepada kamu untuk melaksanakan puasa sebagaimana telah aku pardukan, kata Allah, terhadap umat-umat sebelum kamu. Jadi tugas puasa yang Allah tugaskan ini kepada kita bukan merupakan suatu beban, akan tetapi Allah ingin menjadikan kita la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dengan ketakwaan itu adalah akan mulus segala bentuk kegiatan-kegiatan kita, akan mulus urusan-urusan kita, dan akan Allah bagi rezeki min haitsu la yahtasib kepada kita, terutama di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan mari tingkatkan ketakwaan ini dengan amal-amal saleh, mulai daripada tilawatil Qur'annya, mulai daripada zikir dan tarawihnya, dan berbagai amalan-amalan yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang kedua, isti'dadun nafsiyah, yaitu bagaimana seorang di Ramadan ini adalah menguatkan fisik mereka untuk mengabdikan diri kepada Allah. Tentunya ya, sehatnya fisik kita ini dengan cukup gizi, ya, dengan cukupnya gizi. Dengan cara apa? Menikmati karunia yang Allah berikan itu. Bagaimana kita supaya berkecukupan? Itu tadi modal yang pertama, dengan takwa kita kepada Allah. Kalau kita sering merasa tidak cukup, sering merasa tidak cukup dengan apa yang Allah berikan, maka introspeksilah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Makanya bagaimana fisik kita ini untuk kuat. Sementara resep yang ada di Ramadan ini juga sampai ke Rasulullah, sumu tasihhu, maka berpuasalah kamu, sungguh puasa itu akan membuat kamu sehat. Jangankan puasa Ramadan, puasa-puasa sunat saja banyak yang melaksanakannya. Karena apa? Ingin sehat. Orang yang kolesterol, orang yang gula, orang yang lambung, dan berbagai ragam penyakit, salah satu kalau ingin sehat adalah dengan memperbanyak puasa. Bukan hanya puasa Ramadan, akan tetapi puasa-puasa sunat yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya usahakanlah dalam Ramadan ini, yang pertama, dikala berbuka ikut sunnah Nabi, memakan makanan yang manis yang belum dimasak oleh api, yang sekarang ini sudah mudah kita dapatkan, yaitu dengan berbuka dengan kurma. Sama ada 1 biji, 3 biji, ataupun 5 biji, baru diiringi dengan air zam-zam bagi kita yang memiliki air zam-zam. Kalau tidak cukup dengan air putih, jangan biasakan untuk berbuka dengan es ataupun yang dingin-dingin, sehingga merusak kepada lambung kita dan melemahkan fisik kita untuk melaksanakan ibadah yang berikutnya. Dan tolong kepada kita semua jamaah Jumat, bagi yang mohon maaf perokok, janganlah jadikan rokok itu merupakan bukaan terhadap puasa yang kita kerjakan.
Begitu banyak dapat kita kebaikan hampir 14 jam, tiba-tiba terkadang habis berbuka langsung dengan bakar-bakaran, langsung dengan menghirup hal yang tidak dianjurkan dalam agama. Maka kesempatanlah bagi orang-orang yang perokok untuk berhenti dari rokoknya, sehingga ia jauh daripada hal yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, isti'dad maliyah, bekal harta. Tentunya di dalam melaksanakan ibadah puasa ini juga munculnya kekuatan, semangat itu dikarenakan ada yang akan kita belanjakan, sehingga anak-anak kita dalam rumah tangga kita, seandainya mereka melihat apa yang akan dikonsumsi mereka waktu bersahur, tiba-tiba hal yang kurang diselerai mereka, maka mereka tidak semangat untuk menikmatinya, sehingga bisa saja besoknya mereka tidak maksimal melaksanakan ibadah puasa. Makanya para salafun saleh, mereka itu bekerja keras selama 11 bulan, maka mereka habiskan, ya, walaupun ada tersisa di bulan Ramadan itu, demi menghidang orang-orang ataupun keluarga yang melaksanakan ibadah puasa. Dan tentunya dengan ada harta kita, kita bisa membagi buka bersama, berinfak dan bersedekah agar menambah pundi-pundi kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya persiapkanlah. Mungkin tahun ini belum kita persiapkan, tapi tahun depan berniatlah mengumpul rezeki mulai daripada bulan Syawal hingga kepada Sya'ban, yang nantinya di bulan Ramadan kita akan menggunakannya dengan maksimal, baik untuk kebutuhan keluarga dan juga saling berbagi terhadap sesama, agar nilai-nilai kebaikan Ramadan kita bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kebaikan di malam hari dengan melaksanakan qiyamul Ramadan, karena dalam qiyamul Ramadan itu akan mendapatkan pengampunan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban aghfirallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa-siapa yang ikut tarawih qiyamul Ramadan, maka Allah akan mengampuninya dengan syarat penuh dengan keimanan dan keikhlasan, mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini khutbah kita pada kesempatan ini, dan semoga kita semua bisa terus melaksanakan ibadah puasa ini agar kita mendapatkan tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل
وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعليها معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين واهدنا إلى صراطك المستقيم وانصرنا وانصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل بقاع الأرض خصوصا في بلادنا إندونيسيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رمضان وبارك رمضان لنا برحمتك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم فاشكروه لنعمه ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.